Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita punya kajian tentang Mahdi atau Mesias atau Ratu Adil atau apapun itu namanya. Ini adalah sebuah respon saya dari pertanyaan atau requestan di kolom komentar dari saudara yang bla 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 minta diceritakan tentang Imam Mahdi. Saya ingin melihat sosok Imam Mahdi bukan hanya dalam paradigma dogma, karena itu bukan hanya dalam satu sudut pandang agama. Jadi saya lihat dari sudut pandang antropologi, kemudian kita melihat beberapa contoh agama dalam mensifati Imam Mahdi, atau Mesias, atau Ratu Adil, atau Satrio Piningit. Kita mulai. Menurut antropolog, Imam Mahdi itu sebenarnya tidak ada, tetapi mereka adalah manifestasi dari pengharapan yang tidak tercapai dari masyarakat-masyarakat yang kalah. Jadi masyarakat kalah perang, mereka mendambakan satu pemimpin yang agung seperti masa kejayaan mereka, tetapi mereka gagal mendapatkannya terus-menerus sehingga mereka menceritakan, mulai membayangkan tentang kemunculan Imam Mahdi, kemunculan Satrio Piningit, yang akan menguatkan kembali manusia di jalan kebenaran dari kehancuran total. Itu kata antropolog, kata sejarawan. Ya, kalau untuk orang beriman tentu saja tidak seperti itu. Tapi saya ambil contoh itu saja. Kan yang menyimak video saya juga banyak orang ateis ternyata. Kita mulai dulu satu-satu ya. Kita mulai dari budaya Jawa. Masyarakat Jawa mengenal Ratu Adil. Ratu Adil yang dimaksud di sini itu adalah seorang laki-laki gagah perkasa, kuat, yang akan muncul di masa depan untuk membangkitkan kembali Nusantara. Cerita ini konon diramalkan oleh Sri Jayabaya, tetapi catatan sejarah menyebut bahwa cerita tentang Imam Mahdi ini atau Ratu Adil ini muncul ratusan tahun sesudahnya di zaman Mataram Islam. Ceritanya bermula ketika Jawa ini makin lama akan makin hancur, makin berantakan, raja-rajanya tidak akan baik, pemerintahannya tidak akan baik, rakyatnya tidak akan bermoral, dan akhirnya akan takluk oleh bangsa lain, katanya. Tetapi kemudian dalam ramalan ini, Jawa dan Nusantara akhirnya akan bangkit muncul di bawah pimpinan seorang Ratu Adil, pemimpin masa depan yang akan menghancurkan segala kelaliman dan kejahatan dan membuat Nusantara kembali berjaya. Nama orang itu adalah Eru Cokro. Ingat, namanya adalah Eru Cokro. Uniknya, 1912 tepatnya, ada seorang orang Indonesia asli namanya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dia waktu kecil dipanggilnya Eru. Nama aslinya Cokro Aminoto. Maka ketika dia kemudian mengambil alih Sarekat Dagang Islam, menggantikan menjadi Sarekat Islam, maka anggotanya tiba-tiba membludak menjadi diklaim 2 juta orang. Jumlah yang sangat fantastis di era penjajahan Belanda pada waktu itu. Belanda sampai menghentikan kegiatan-kegiatannya karena jumlahnya yang terlalu banyak. Seperti kebakaran di tengah padang ilalang. Orang-orang Jawa pada waktu itu menafsirkan Eru Cokro sebagai Ratu Adil ini sebagai host Cokro Aminoto karena dia melawan Belanda, melawan pribumi-pribumi yang jahat, dan dia mendirikan Sarekat Islam sebagai lahan perjuangan. Sayangnya, ramalan itu sedikit meleset karena Cokro Aminoto tidak pernah berhasil membebaskan Indonesia dari penjajahan. Tetapi sama seperti yang diramalkan, semua tokoh proklamator Indonesia itu adalah murid-murid Cokro Aminoto. Soekarno mendirikan Republik Indonesia 1945. Musso mendirikan Negara Soviet Indonesia tahun 1948. Dan Kartosuwiryo mendirikan Negara Islam Indonesia tahun 1949 di Tasik. Nah, 3 orang ini yang tiga-tiganya memproklamirkan Indonesia dalam sudut pandang ideologi yang berbeda-beda, ini semuanya adalah murid-murid dari host Cokro Aminoto. Maka kelak host Cokro Aminoto zaman sekarang dijadikan sebagai guru bangsa. Tetapi apapun gelar Cokro Aminoto, ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai mesiasnya versi Jawa. Karena dia
memenuhi ramalan masa lalu bahwa di masa depan ketika Indonesia atau Nusantara sedang habis-habisnya, sedang tidak berdaya dijajah oleh bangsa lain, akan muncullah pemimpin yang akan membebaskan Indonesia. Ramalannya dengan fakta di lapangannya sedikit meleset. Tapi untuk ukuran ramalan, oke lah, cocokologi bisa disambung-sambungin. Itu versi Jawa. Kemudian bagaimana Mesias versi Yahudi? Orang-orang Yahudi juga punya gambaran tentang Mesias. Mereka semula tidak pernah punya gambaran tentang Mesias, tetapi sejak masa pemerintahan Salomo atau Nabi Sulaiman, mereka mulai berpikir bahwa Israel tidak lagi dikasihi Tuhan. Kerajaannya itu mulai retak, mulai hancur ketika Salomo meninggal, pecah dan ribut dan moral di sana bejat, dan dua pemimpin yang diangkat sama-sama tidak memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang ideal. Maka banyak orang-orang Israel mulai mendambakan seandainya ada pemimpin yang sangat taat beragama, seandainya ada pemimpin yang baik, pemimpin yang mengasihi dan dikasihi rakyatnya, maka bla bla bla, seperti zaman Daud dulu, maka pasti Israel akan, dan seterusnya. Ketika Israel pecah jadi dua, Israel dan Yehuda, gagasan tentang mesianik ini makin menguat. Dan apalagi ketika dihancurkan oleh pemerintahan Babilonia dan kemudian dibuang, orang-orang Israel semakin mengembangkan tradisi teologi mesianik ini. Jadi di masa depan katanya, kata-kata orang-orang Yahudi, akan muncul dari keturunan Daud seorang yang akan mengembalikan orang-orang Israel ke tanah Palestina, ke tanah Kanaan, ke tanah yang dijanjikan sekarang. Bahwa dia akan menguasai seluruh dunia dan membuat seluruh dunia menjadi adil dan seterusnya. Ini adalah harapan orang-orang Yahudi. Uniknya, di awal abad Masehi muncullah Yesus Kristus yang diklaim sebagai Mesias. Makanya Isa atau Yesus disebut sebagai Isa Al-Masih, Isa Sang Mesias, Yesus Sang Mesias, atau Sang Mesaya. Kenapa begitu? Karena Yesus diklaim sebagai orang Yahudi benar, keturunan Daud benar, dan dialah yang akan menggenapi harapan sebagai Mesias di akhir zaman itu. Tetapi walaupun orang-orang Yahudi awalnya tertarik sama ajaran Yesus ini, pada akhirnya orang-orang Yahudi balik menolak. Alasannya pertama, karena Yesus mati di kayu salib atau dia disalibkan. Sedangkan dalam perjanjian lama yang dipegang oleh orang-orang Yahudi, terkutuklah orang-orang yang disalib. Mereka sudah menduga bahwa Mesias itu adalah Yesus, tetapi ketika dia kalah, disalibkan, gagal mengembalikan orang-orang Israel ke tanah yang dijanjikan, gagal membangun kerajaan, maka orang-orang Yahudi kecewa dan menganggap justru Yesus itu sebagai nabi palsu. Pertama, karena dia disalibkan, karena itu yang tadi itu. Dan yang kedua, karena ada ramalan dalam Ulangan 13 disebutkan, ini yang dipegang sama orang-orang Yahudi ya, maaf orang Kristen ini mah saya hanya cerita dalam perspektif orang Yahudi gitu. Dalam perspektif orang Yahudi ada ramalan bahwa apabila di tengah-tengah kamu muncul seorang nabi dan dia memberitahukan kepada kamu suatu tanda, dia bawa mukjizat dan di depan mata kamu sendiri mukjizatnya terwujud, tetapi dia membujuk manusia untuk menerima Allah yang lain, menerima Tuhan yang lain, maka dia adalah nabi palsu. Tentu saja nanti belakangan orang Islam membantah orang Yahudi, Yesus itu nabi asli. Ya, akhirnya nanti orang Yahudi, orang Kristen, orang Islam berdebat soal Yesus. Kata orang Islam, ini hanya nabi saja, utusan Tuhan, bukan Tuhan. Kata Yesus, ini adalah salah satu dari 3 oknum Tuhan. Yang kata Yahudi, ini adalah orang pendusta, nabi palsu. Ya, begitulah. Tapi yang jelas, sampai sekarang orang Yahudi masih membayangkan tentang bagaimana kemunculan Mesias di masa depan. Yang salah satu cirinya adalah dia akan mengembalikan seluruh orang Israel ke tanah yang dijanjikan. Uniknya lagi, tahun 1948 ada seorang Yahudi namanya Theodor Herzl yang dia berhasil mendirikan negara Israel seperti yang sekarang kita lihat, dan seharusnya dia memenuhi kriteria sebagai Mesias, tetapi orang Yahudi juga sampai sekarang tidak mengangkatnya sebagai Mesias. Kita tidak tahu bagaimana, karena mungkin yang dimaksud itu adalah lebih spiritual, sedangkan Theodor Herzl itu kan hanya politisi. Kemudian kita lihat dalam tradisi apa lagi ya? Request
dalam tradisi Hindu, bagaimana Mesias itu? Dalam tradisi Hindu yang dimaksud dengan Mesias itu adalah Kalki Avatar. Atau jadi begini, Tuhan itu Esa, tetapi Tuhan itu menjelma, mewujud, agar dia bisa dikenal oleh manusia. Di antara wujud-wujud Tuhan yang Maha Esa itu, mewujud lagi. Salah satu yang paling sering mewujud di dunia adalah Wisnu. Dalam kosmologi Hindu, Wisnu itu digambarkan sampai mewujud 10 kali. Yang pertama itu adalah Matsa, yang ikan mas itu. Jadi kalau baraya orang Kristen, orang Yahudi, orang Islam pasti kenal tentang cerita banjir besar Nabi Nuh. Nah, maka orang-orang Hindu juga kenal dengan cerita ini. Tetapi perbedaannya itu adalah kalau orang Kristen, orang Islam menganggap bahwa Nuh itu mendapat wahyu langsung dari Tuhan untuk bikin bahtera besar, sedangkan dalam tradisi Hindu Tuhan itu mewujud menjadi ikan. Dan ikan itu barulah menceritakan kepada sang raja untuk segera bikin bahtera besar. Itu adalah perwujudan Wisnu yang pertama. Nah, perwujudan Wisnu berikutnya itu sampai 10 kali. Bahkan Siddhartha Gautama itu adalah salah satu perwujudan Wisnu. Tetapi di zaman Kali Yuga, di zaman kehancuran. Krishna juga demikian. Nah, setelah Buddha, nanti akan ada Kalki Avatar, perwujudan Wisnu yang terakhir. Dialah avatar, dialah Mesias, dia adalah penanda kiamat. Jadi dalam tradisi Hindu itu ada yang disebut sebagai Mahayuga. Mahayuga itu ada 4 pembabakan zaman dari Satya Yuga yang paling gemerlap sampai Kali Yuga yang paling akhir. Kalau sudah Kali Yuga itu akan balik lagi ke Satya Yuga. Jadi Kali Yuga, kiamat, balik lagi ke awal. Siklusnya begitu tidak akan berakhir. Nah, di zaman Kali Yuga itu nanti muncullah Kalki Avatar. Bentuknya seperti apa? Orang Hindu macam-macam menggambarkannya, tetapi diceritakan yang paling umumnya ya, kalau dalam kitab-kitab Purana Hindu itu banyak sekali. Tetapi yang selalu sama itu digambarkan naik kuda putih dan bawa pedang. Dan dengan pedang itu dia akan menghancurkan seluruh kelaliman. Dia akan bawa perang besar melawan segala kejahatan. Dia kemudian mengakhiri dunia Kali Yuga itu untuk kiamat, dan kemudian dimulailah Satya Yuga dalam kehidupan dunia yang baru lagi. Jadi ini adalah Kalki atau Mesias di akhir zaman seperti itu. Di zaman Kali Yuga ketika kejahatan lebih dominan daripada kebajikan. Kebajikannya tinggal sedikit. Itu dalam tradisi Hindu. Dalam tradisi Buddha juga sama, bahwa dunia ini, semesta ini mengalami siklus. Muncul, berkembang, nanti kiamat, hancur, tapi muncul lagi, itu. Jadi Islam, Hindu, dan Buddha punya gambaran yang sama tentang kosmologi dalam hal kiamat. Jadi kiamat itu bukan akhir dari segalanya, tapi kiamat selain akhir dari segalanya, juga awal dari kehidupan baru lagi. Mungkin kalau dihubung-hubungkan dengan sains, itu juga mungkin sama. Karena Big Bang, nanti Big Crunch, balik lagi Big Bang, Big Crunch lagi, dan seterusnya. Ya, silahkan kalau mau dihubung-hubungkan dengan sains. Dalam Buddha, dalam Sutta Pitaka, nanti ketika 10 ajaran kebenaran itu sudah benar-benar tidak dianggap lagi, sudah ditentang, jadi orang-orang sudah mencuri, orang sudah berzina, orang sudah tidak berpikir baik, orang sudah mabuk-mabukan, dan seterusnya, maka dunia itu akan dihancurkan. Dan nanti salah satu agen penghancurnya itu adalah kemunculan Buddha Maitreya. Sekarang Buddha Sakyamuni. Jadi Siddhartha Gautama yang kita kenal dalam tradisi Buddha, itu adalah Buddha zaman sekarang. Nanti akan digantikan oleh yang sekarang baru calon Buddha, Maitreya. Nanti Maitreya ini akan memimpin manusia untuk masuk ke dalam zaman baru setelah beresnya kiamat. Jadi dalam Buddha, Ratu Adil atau Mesias tidak digambarkan sebagai tokoh yang akan menghancurkan kejahatan dan bla bla bla, karena tradisi Buddha itu kering sekali dengan semangat peperangan gitu. Jadi semuanya sangat defensif, sangat damai gitu. Makanya gambaran tentang Mesiasnya, Maitreya, juga tidak menggambarkan tentang bagaimana kehancuran di masa depan. Hanya menggambarkan tentang bahwa Buddha Sakyamuni yang sekarang itu akan pensiun, digantikan oleh Buddha Maitreya yang kelak akan memimpin manusia di zaman yang berbeda lagi. Begitu. Bagaimana dalam ajaran Islam dan Kristen? Karena videonya nanti terlalu panjang dan Islam Kristen itu berpotensi untuk berdebat, ribut-ributan,
saya hentikan dulu videonya sekarang. Nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan, kalau ada pertanyaan, kalau ada requestan, kita bahas ya tentang bagaimana Mahdi dalam versi Islam dan versi Kristen. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Tonton episode saya yang lain. Kalau Baraya melihat saya mengucapkan sesuatu yang salah atau apa, silahkan komentar di bawah. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.